Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang materi kejayaan intelektual ulama Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Cynthia Alfiani, dan adik-adik semua bisa memanggil saya kakak atau ibu. Mengingat sejarah kembali, dinasti Abbasiyah berkuasa lebih dari 5 abad, sejak 750 sampai 1258 Masehi. Ia merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban Islam. Dengan dukungan para khalifah yang memiliki perhatian besar bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan peradaban, maka lahirlah banyak ilmuwan dan ulama yang memiliki pemikiran cemerlang. Karya-karya mereka abadi sepanjang sejarah. Hal tersebut membuktikan bahwa peradaban dan kebudayaan Islam memberikan sumbangan besar bagi peradaban dunia. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, saya akan menambahkan peta konsep kepada adik-adik agar kita semua tahu bagian apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi adik-adik semua, hari ini kita akan mempelajari tentang ulama hadis pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah, ulama fikih serta ulama tafsir. Ketiga ulama ini akan menjadi pembahasan pokok hari ini. Jadi mari kita dengarkan bersama. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ulama hadis atau muhadisin. Adik-adikku semua, ulama hadis pada zaman Daulah Abbasiyah bisa dikatakan sangat banyak. Namun, dari sekian banyak ulama hadis pada masa itu, terdapat 6 ulama yang paling menonjol. Hari ini kita akan mempelajari ke-6 ulama yang paling terkenal tersebut pada zaman Daulah Abbasiyah. Dan siapakah ke-6 ulama ini? Mereka adalah pakar hadis yang telah melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap hadis Rasulullah SAW. Dengan tujuan dari penyelesaian tersebut adalah untuk mengetahui mana sumber hukum yang benar. Ke-6 ulama ini juga memiliki karya yang disebut Kutubus Sittah. Imam Bukhari, tokoh ulama ilmu hadis yang pertama yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi bin Badirah al-Bukhari. Beliau lahir pada bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, atau tepatnya di Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Dan kemudian jenazahnya dikuburkan di Kartan, sebuah desa di Samarkand. Dan beliau berguru kepada Syekh Al-Zahili, di mana beliau merupakan ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di antara karya-karya beliau ini ada Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Sahih, At-Tarikh Al-Awsat. Dan di antara karya-karya tersebut yang paling masyhur adalah Al-Jami, Al-Musnad As-Sahih, Al-Mukhtasar min Ummur Rasul,
Allah wa sunanih wa ayyam. Baik, selanjutnya yaitu ada Imam Muslim. Nama lengkap beliau yaitu Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyas Al-Husyairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau 810 Masehi di Naisabur, dan pada saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Nawarok An-Nahar, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Dan kemudian beliau wafat pada hari Ahad sore 24 Rajab 261 Hijriah atau 4 Mei 875 Masehi dalam usia 55 tahun. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab hadis, namun karya yang paling masyhur adalah kitab As-Shahih yang berisi 3033 hadis. Baik adik-adikku semua, kita ke tokoh selanjutnya, yaitu Imam Abu Daud. Beliau memiliki nama lengkap Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Sidat bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan dan wafat di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Imam Abu Daud juga menulis banyak kitab hadis, namun kitabnya yang paling banyak dikenal di kalangan umat muslim Indonesia adalah kitab As-Sunan Abu Daud. Oke, selanjutnya yaitu tokoh ulama hadis yang keempat, yaitu Imam At-Tirmidzi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saur At-Tirmidzi. Beliau lahir dan meninggal di Termes, Uzbekistan. Dan di antara kitab-kitab yang beliau karang, kitab yang paling terkenal adalah kitab As-Sunan. Dan apa sih keistimewaan dari kitab ini? Keistimewaan kitab As-Sunan adalah yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dengan ucapan beliau, kitab At-Tirmidzi bagiku lebih terang daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kitab At-Tirmidzi tentunya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, ataupun ahli yang lainnya. Tokoh ulama hadis berikutnya dengan urutan kelima yaitu Imam An-Nasai. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad Ibnu Shu'aib Ibnu Ali Ibnu Sinan Abu Abdur Ar-Rahman Al-Nasai. Beliau lahir pada tahun 219 Hijriah dan wafat pada tahun 303 Hijriah atau 919 Masehi. Beliau memiliki beberapa kitab, diantaranya yaitu As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Mujtaba, dan Sa'is Salim. Baik, adik-adik semua, kita akan melanjutkan ke tokoh ke-6 atau tokoh ulama hadis yang terakhir, yaitu Imam Ibnu Majah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Rabi Al-Haswini. Dilahirkan di Haswin, Irak tahun 824 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya, di mana di Haswin, tepatnya di Irak. Kitab Sunan Ibnu Majah merupakan karya beliau yang paling monumental dan populer di kalangan muslim dan literatur klasik, yang merupakan kitab di bidang ilmu hadis. Baik, adik-adik semua, pembahasan ulama hadis pada masa Daulah Abbasiyah sudah kita selesaikan. Mari kita berpindah ke ulama fikih atau fuqaha
pada zaman Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih bisa dikatakan cukup baik. Seiring berjalannya waktu, ulama-ulama muncul, ulama-ulama mujtahid muncul yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Kemudian, di antara ulama fikih yang populer saat itu dikenal dengan sebutan imam mazhab. Ada 4 orang ulama yang termasuk ke dalam kategori imam mazhab tersebut. Dan di sini kita akan membahas tentang imam mazhab tersebut. Tokoh ulama fikih yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dijuluki sebagai ulama teologi dialektik dan juga sebagai pendiri mazhab Hanafi. Beliau memiliki nama lengkap Nu'man ibnu Sabit ibnu Zuta bin Mahan At-Taimi dan dikenal sebagai Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, tepatnya di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan kemudian wafat di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah. Beliau ini merupakan tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok tertentu atau tematik. Dan karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi diantaranya yaitu ada Fikih Akbar, Al-Alim wal Al-Mutam, dan Musnad Fikih Akbar. Baik adik-adik semua, kita lanjutkan ke pembahasan tokoh ulama fikih yang kedua, yaitu Imam Malik bin Anas. Beliau ini dikenal sebagai mufti Madinah. Beliau juga dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Beliau memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris di Asbah. Kemudian beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Namun Imam Malik menderita sakit selama 22 hari, yang kemudian 10 hari setelah itu beliau wafat. Sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada 14 Rabiul Awal pada usia 87 tahun. Beberapa karya dari Imam Malik diantaranya yaitu Al-Muwatta, Al-Usul As-Sahih, Risalah fil Aqdiyah, Risalah fil Qadar, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu tokoh ulama fikih yang ketiga. Siapakah beliau? Beliau adalah Imam Syafi'i. Beliau ini merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Husain. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah, dan beliau dimakamkan di Mesir. Di antara karya monumentalnya adalah Ar-Risalah, yaitu buku pertama tentang usul fikih, dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Baik adik-adik semua, kita lanjutkan ke tokoh ulama fikih yang keempat, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi.
Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad, dan beliau meninggal pada umur 77 tahun pada hari Jumat 12 Rabiul Awal dan pada tahun 241 Hijriah. Kitab-kitab beliau sangatlah banyak, di antaranya yaitu kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis, Az-Zuhud, dan juga Fadail Ahlul Bait. Setelah pembahasan ulama hadis, ulama fikih, pembahasan kita selanjutnya yaitu ulama tafsir atau mufassir. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan pesat. Di masa tersebut bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat dipelajari untuk generasi berikutnya. Pada masa itu, metode tafsir mengacu pada dua cara. Apa saja itu? Yang pertama yaitu cara tradisional atau tafsir bil ma'sur, yaitu dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yaitu cara rasional atau tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio ataupun akal. Imam Ibnu Jarir At-Tabari atau lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari merupakan tokoh ilmu tafsir pertama yang akan kita pelajari. Nama lengkap beliau yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali At-Tabari. Beliau lahir di daerah Amol, Tabaristan pada tahun 838 Masehi dan wafat pada hari Senin 27 Syawal dalam usia 85 tahun. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tarikh Ar-Rasul wa Al-Muluk atau dikenal sebagai sejarah para rasul dan raja. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915 yang terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan berbagai peristiwa dalam sejarah Arab dan Muslim. Oke, adik-adik semua, tokoh ulama tafsir yang kedua atau yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Ibnu Katsir. Beliau memiliki nama lengkap Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Hurashi Al-Bisrawi. Beliau dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di kota Basrah pada tahun 701 Hijriah, dan beliau wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Quran, Al-Bidayah wan Nihayah, terdiri dari 14 jilid, berisi kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, Sirah Nabawiyah, serta sejarah Islam. Sirah Nabawiyah berisi sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Tak terasa sudah di penghujung materi. Mungkin cukup sekian pembahasan yang kakak sampaikan. Dari materi-materi di atas dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh terkemuka dan ahli dalam bidangnya. Hal tersebut haruslah menjadi motivasi kita untuk belajar lebih giat lagi dan bersemangat lagi agar kita bisa mengikuti jejak-jejak para beliau yang telah ditinggalkan. Sekian untuk hari ini. Kita
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.